Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya teman-teman, saya akan mewujudkan sosok ini yang ada di dalam teko yang menurut saya ini sederhana, sehingga ada yang ya mungkin ini sudah bentuk ciptaan manusia ya, tekonya ya, enggak kayak yang milik Aladin ya. Bahkan menurut saya ini kayak mainan ya. Saya juga nggak tahu ya apa manfaat dari teko. Yang jelas ini tuh isinya apakah isinya bisa dipindahkan atau tidak, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Wallahu alam kalau bisa dipindahkan. Tapi ini ada tulisan Arabnya ya. Ini bukan berarti saya mengikuti ya teman-teman ya. Jadi bacaannya ini adalah Syukron, dan saya jeda dulu ya teman-teman ya, supaya tidak dicerendotkan nanti kata-kata saya. Saya jeda. Oke, saya lanjutkan. Kafiron, kafiron ini menandakan kafir. Astagfirullahaladzim. Makhluk ini dibentuk ya, berwujud kayak darah, tapi bukan darah. Ini cairan, dan ini bisa menguap seperti asap, tapi dia masih ada di situ. Asapnya pun bisa berwujud merah, teman-teman. Jadi mengerikannya kalau kita memiliki atau memelihara makhluk yang ada di dalam teko ini ataupun ketel ini sangatlah berbahaya. Mungkin lebih berbahaya dari ketel ataupun tekonya Aladin, teman-teman. Mungkin teko Aladin itu adalah mitos ya teman-teman ya, bukan fakta. Karena sampai sekarang saya belum mendengar, menyaksikan orang yang melihat langsung ataupun mendengar turun-turun dari kakeknya. Mereka itu mengatakan kalau itu adalah dongeng, seperti cerita Timun Mas, Si Kancil, seperti itu teman-teman. Hanya cerita dongeng karangan teman-teman. Dan ini saya akan mengeluarkan dia, tapi tidak dengan membaca yang ini, karena ini adalah bacaan kafir ya. Saya akan coba kocok-kocok ini, apakah dia akan keluar atau tidak. Keluar nggak? Keluar. Keluar. Nggak keluar teman-teman. Dia bersuara ya, suaranya kecil. Jadi kalau mau denger, mikrofon saya itu harus saya dekatkan ke lubang ini. Tapi nggak perlu ya. Dia berkata kalau percuma kamu ngocok-ngocok saya, mau banting hingga ketel ini rusak, maka ketel ini ataupun teko ini akan membetulkan dirinya sendiri. Meskipun ini saya pukul, penyok, dia akan membetulkan dirinya sendiri dan mengembang lagi. Ya. Sepertinya saya harus mengeluarkan jurus pamungkas saya teman-teman ya, untuk memaksa makhluk supaya keluar dalam wujud entah itu jin ataupun wujud manusia teman-teman ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang saya miliki, pengalaman saya untuk mengeluarkan paksa ya, makhluk ini yang ada di dalam teko ini bisa keluar dalam wujud yang padat, tidak berbentuk cairan, tidak berbentuk asap, tidak berbentuk gas.
Seperti itu teman-teman. Hei, kamu mau keluar dengan sendiri atau saya bacakan doa seperti yang di awal ya? Kita dengarkan teman-teman ya. Oke, dia mau bicara, kita dengarkan dulu. Coba. Ojo koyo ngono. Mubah, inggih mubah. Astagfirullah. Dia berkata, ojo koyo ngono, ataupun jangan kayak gitu, mubah. Seperti itu teman-teman. Astagfirullah. Artinya adalah jangan kayak gitu, sia-sia. Saya pikir saya takut ya, meskipun saya dikatakan sia-sia, saya masih punya banyak cara. Meskipun kamu punya 100 cara untuk bertahan, saya punya 1000 cara untuk memaksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jogoting alam ingkang dunyo, semuanya saya perlu bantuanmu, saya perlu bimbinganmu. Semua yang ada di dunia ini harus Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Innahu Sulaiman wa innahu la hawla inna was wa Allahumma azim gawai ustaz walhus. Betul ingkang jagat. Betul ya Allah. Dia bergetar teman-teman, bergetar sendiri karena bacaan dari doa saya tadi. Dia ingin bertahan tapi menahannya. Waduh. Wujud apa ini kamu? Wujud apa ini? Kalau saya hancurkan ini, apakah karena kamu sudah keluar? Kok dia bicaranya malah justru lewat sini? Padahal dia di hadapan saya, tapi tetap bersuara lewat sini. Kita dengarkan suaranya, teman-teman. Cuma mawon.
boten bakalan sagedipun rusakaken rego niku ingkang bakalan dadosipun wujuding manuk. Astagfirullahaladzim. Oke. Saya nggak akan pernah peduli dengan benda ini. Ojo, jangan sia-sia. Tapi saya nggak membutuhkan benda itu. Tapi karena saya memegang benda itu yang terakhir, jadi kamu menganggap aku adalah Tuhanmu. Oke. Oke, kalau kamu menganggap saya adalah Tuhan, saya meminta perjanjian untuk kamu selamanya, meskipun siapapun Tuhanmu. Saya tidak akan pernah mengizinkan, bahkan Tuhan pun tidak akan pernah mengizinkan untuk kamu membunuh seseorang. Saya sebagai Tuhanmu sekarang, bahkan Tuhanmu yang kelak akan mendatangimu, saya berharap tidak akan kamu berikan kekuatan itu. Bahkan saya meminta kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang. Oke. Kalau kamu sampai membunuh seseorang, maka kamu harus membunuh dirimu sendiri hingga lenyap dari muka dunia ini. Ya, kasih teman-teman. Jadi makhluk ini tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Ini saya berhasil, ya, meskipun saya buang ketel ataupun teko ini, sejauh pun dia akan selalu terbang mendekati saya. Oke, saya ingin mengetes. Kamu bisa membuat Mas Sefi mencintai pohon kelapa ini? Buat dia sangat sayang kepada pohon kelapa ini? Oke. Caranya bagaimana? Agar kamu bisa, saya harus mengelus. Oke. Jadi teman-teman, katanya saya harus mengelus ketel ini untuk bisa membuat apa yang saya tercapai. Ya, saya coba ya. Kayak gini. Oh ya teman-teman, Mas Sefi, saya tes ya, Mas Sefi sadar nggak? Mas Sefi, Mas Sefi, wah kayak memeluk gadis sangat cantik gitu. Wah. Oke, saya minta Mas Sefi kembali normal. Oh, harus mulus lagi.
coba. Mas Evi lagi apa? Ya ngapain ini, Mister? Nggak tahu. Dari tadi Mas Evi peluk-peluk ini loh. Kayak Mas Evi lagi meluk gadis cantik gitu. Masa, Mister? Iya. Saya bisa meluk-meluk pol kayak gini ya, Mister? Saya nggak tahu Mas Evi. Bisa sih. Kayak nggak sadar gitu saya, Mister. Setelah saya lus-lus ini. Oh iya juga itu ya, Mister. Saya nggak tahu, padahal wujudnya itu hanya sederhana. Berarti itu sangat sakti sekali, Mister. Menurut saya sih enggak sih. Ini hanya tipu daya. Ya, begitu. Iya. Jadi saya kembali aja, Mister. Boleh Mas Evi. Boleh saya bertanya? Kenapa tubuh kamu wanita, suara kamu laki-laki? Karena kamu tidak memiliki gender. Jadi dia tidak memiliki jenis kelamin, teman-teman. Jadi tubuhnya wanita, suaranya laki-laki, rambutnya panjang, dia berkumis, teman-teman. Dia berkumis, bulu matanya itu sangat lentik sekali, kayak kita menggunakan apa itu namanya, untuk bulu mata itu eyeliner atau apa gitu. Saya dapat melihatnya dari jelas. Ya, dia berkumis, bibirnya itu merah, tapi bibirnya kayak tidak kayak bibir cowok, tapi bibirnya kayak bibir cewek. Sayang dia berkumis, dia tidak berjenggot, teman-teman. Wujud yang sangat aneh yang baru saya temukan. Apalagi yang aneh dari dia? Dia memiliki sayap, teman-teman. Ini sayapnya. Oke, sepertinya ini sudah cukup menurut saya. Kamu kembali saja, ya. Saya sekarang sudah tidak mau. Kalau saya ingin denganmu, tinggal saya ingin berjawab langsung dengan kata ini. Bentar. Apakah kamu bisa mewujudkan jin tampan ataupun jin yang sangat tampan di tempat ini? Bisa. Asal saya mengelus-elusnya. Saya nggak mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Ya udah, nggak jadi. Kamu masuk aja. Masuk. Astaga. Oh. Mas Evi? Mister, Mas Evi mau ini nggak? nggak mau lah, Mister. Iya, soalnya kita takutnya itu kematian kita loh, Mas Evi. Meskipun kita sudah ditakdirkan mati, tapi kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Balasan dari kata ini. Jadi kita itu sudah mati, tapi jantung kita masih hidup, hingga padahal tubuh, wajah kita, kulit kita sudah membusuk semuanya, tinggal tulang belulang, tapi jantungnya itu loh masih terhubung. Ya, Allahu Akbar. Mengerinya hal-hal seperti ini. Saya baru menjumpai ini. Ya, jika kalian ada yang mau ini, silahkan kalian komen, nanti saya pilih, ataupun
entah siapapun yang lewat di jalan di hadapan saya, akan saya berikan secara cuma-cuma, tapi akan saya jelaskan sedetail mungkin. Ini sudah tidak bisa untuk membunuh karena ada perjanjian di sini, ya. Dan ini sangat berbahaya. Hanya orang-orang rakus, orang-orang kafir yang mau menerima ini. Yang jelas, saya ingin ini lepas dari tangan saya. Saya nggak mau hidup saya, mati saya digantung oleh benda seperti ini. Ya, saya ingin melepas. Silakan buat kalian yang merasa kafir, yang merasa serakah, yang merasa ingin kaya, yang merasa ingin melunasi hutang yang sangat tinggi, mungkin bisa dengan ini. Tapi asal kalian tahu, resiko kalian tanggung. Ya, resiko kalian yang tanggung, teman-teman ya. Yang jelas, saya akan memantrakan ini. Setiap orang yang memegang ini, bukan urut temurut ya teman-teman ya, tapi ini akan saya janjikan, orang yang memegang ini harus menyentuh ini sampai dia mati, dan sampai ada orang yang menemukan dia dalam kondisi jasad yang seperti tadi, yang saya temukan tadi, ya, sampai jatuh di tangan orang lain, seperti itu. Karena yang memiliki ini adalah orang yang sangat serakah. Akan saya lepas ini. Siapapun, silahkan komen. Yang merasa serakah, yang merasa tidak adil di dunia ini, silahkan miliki ini. Kalau Mr. X, semua orang Mr. X, tidak ada yang mau. Semua orang yang memiliki iman, saya yakin tidak ada yang mau, kecuali orang-orang yang kafir ataupun serakah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya, siapa yang mau silahkan komen ataupun via email. Ayo Mas Yofi, kita pulang sambil nunggu siapa memiliki.